Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Bahagia ya? Sudah memasuki Ramadan hari ke-15. Sebelumnya mohon maaf, minggu lalu belum bisa bertemu dan baru bisa bertemu hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-12 tentang materi penelitian dan pengembangan obat tradisional. Kita akan melihat secara kemarin kita sudah mempelajari apa itu obat tradisional, pembagiannya bagaimana, ditambahkan juga cara budidaya obat tradisional, juga perkembangannya di Indonesia seperti apa. Sekarang juga untuk standarisasi obat tradisional juga sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pengembangan dan penelitian obat tradisional. Apa sih yang menjadi patokan suatu tanaman atau obat tradisional tersebut akan menjadi obat tradisional, akan menjadi jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka, dan bagaimana tahapan-tahapannya satu obat itu dari yang bentuknya tanaman biasa menjadi jamu, menjadi obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nanti mohon disimak dengan baik-baik dan akan selalu dibuka sesi pertanyaan di akhir. Kalau memang teman-teman nanti sudah paham, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, saya buka sesi pertanyaan seluas-luasnya. Mungkin teman-teman bingung ya, apa hubungannya saya, kenapa harus mempelajari seperti ini gitu. Karena nanti di pengobatan yang teman-teman akan lakukan di tasawuf dan psikoterapi nanti teman-teman akan bersinggungan langsung dengan obat tradisional. Jadi salah satu proses keberhasilan pengobatan seseorang itu adalah salah satunya obat. Nah, obat tersebut benar keasliannya apa enggak, terjamin mutunya apa enggak, dia termasuk obat seperti apa, dan bagaimana nanti kita juga menjelaskan ke pasien. Nah, langsung saja ya. Ya. Kita mempelajari tentang penelitian dan pengembangan obat tradisional. Nah, obat tradisional itu lagi-lagi merupakan salah satu warisan nenek moyang kita, ya leluhur kita yang secara turun-temurun sudah dipergunakan dalam proses mencegah, mengurangi, menghilangkan, bahkan menyembuhkan suatu penyakit, baik pada hewan ataupun kita sebagai manusia. Dan warisan ini harus dilestarikan. Selain warisan kebudayaan juga, obat juga merupakan warisan yang diberikan nenek moyang kepada kita. Dari hampir 360.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia, baru berapa persen yang sudah memiliki keaslian atau memiliki laporan penggunaan obat tradisional secara aman. Sehingga pengembangan pengujian obat atau tanaman tradisional ini masih terus dilakukan, sehingga tanaman itu bisa tetap dibudidayakan, tetap bisa dikembangkan, dan nanti ujungnya adalah dijadikan obat tradisional yang dapat menyembuhkan selain nanti obat konvensional. Karena pemanfaatan obat tradisional ini akan langsung dapat memperbaiki status gizi, juga sebagai sarana pemerataan pendapat kalau memang kita menggunakan obat tradisional dari budidaya masyarakat lokal atau petani lokal, sehingga pendapatannya juga rata. Selain itu juga ada pelestarian alam. Kita akan tetap terus menanam obat-obat atau tanaman-tanaman yang dibutuhkan, termasuk gerakan penghijauan, keindahan, dan sebagainya. Jadi banyak manfaat yang dapat diterima ketika kita memang berhendak untuk melakukan pengembangan atau penelitian obat tradisional. Ramuan dan racikan formula obat tradisional ini dia bersifat konstruktif, sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal itu harus dilakukan
secara rutin dan dalam waktu yang cukup panjang. Tidak tiba-tiba ketika ada embel-embel obat tradisional, sekali minum langsung dapat jadi diet dan sebagainya, maka itu perlu hati-hati. Karena dia waktunya biasanya cukup lama dan dilakukannya secara rutin dibandingkan dengan obat sintesis. Sehingga perlu dilakukan adanya penelitian dan pengembangan agar bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Nah, kelompok obat tanaman ini ada, sebelum nanti kita masuk ke pengembangannya, kelompok obat tanaman ini ada 3 kelompok obat. Yang pertama adalah tanaman obat tradisional, yaitu tanaman yang diketahui dan dipercaya masyarakat tertentu secara turun-temurun memiliki khasiat obat yang telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Jadi dia dipercaya ya, baru secara turun-temurun dan dia dipercaya, itu namanya obat tradisional. Contohnya adalah tanaman purwaceng yang dipercaya oleh masyarakat Dieng sebagai penambah gairah seks. Ini kepercayaan. Tapi ada juga tanaman obat modern. Kalau tanaman obat modern itu yang secara ilmiah sudah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan kimia aktif yang berkhasiat sebagai obat. Dipertanggungjawabkannya secara medis. Ini tanaman obat modern. Contohnya adalah meniran atau Phyllanthus niruri yang digunakan sebagai imunodulator atau sebagai penambah daya tahan tubuh. Itu dia obat modern karena dia sudah bisa dipertanggungjawabkan secara kimia. Selanjutnya adalah senyawa obat potensial. Nah, tanaman ini mengandung senyawa aktif berkhasiat, tetapi dia belum dibuktikan secara ilmiah atau medis. Namanya obat potensial. Contohnya adalah buah mengkudu dan temu kunci. Itu sebagai contohnya. Jadi kita yang akan kita pelajari apa sih? Jadi dari obat tradisional ke obat potensial dan obat modern. Kalau obat tradisional ini kita seperti jamu lah. Obat potensial ini dia seperti OHT-nya, sedangkan obat modern adalah dia fitofarmaka. Nah, penelitian obat tradisional ini digunakan, kenapa sih harus diteliti obat tradisional itu? Ya, digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Benar nggak sih yang dikatakan nenek moyang kita secara turun-temurun yang kita tahu? Benar nggak sih memang dia ada? Dan selain itu dia juga dijadikan sebagai pencarian bahan baku baru atau sediaan baru yang memang terus berkembang. Nah, upaya ini dilakukan dengan cara eksplorasi sumber daya alam. Baik sumber daya alamnya ada di darat, air, laut, dataran rendah, dataran tinggi, dan seterusnya. Sumber daya alam ini nanti diteliti dan terus dieksplorasi dan dapat bisa berupa mikroorganisme, tanaman, hewan, atau biota laut. Tapi saat ini yang sekarang berkembang pesat adalah penelitian tentang tanaman obat. Nah, dalam melakukan penelitian, langkah awal yang digunakan itu adalah untuk menemukan obat baru, senyawa baru ini. Langkah awalnya itu berdasarkan pengalaman masyarakat yang baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan menggunakan sumber daya alam secara turun-temurun yang biasanya dikenal sebagai etnobotani. Jadi dia ilmu secara turun-temurun. Jadi kita tuh bisa mengetahui, andaikan tahap pertama melakukan penelitian atau pengembangan adalah mencari informasi tentang tanaman tersebut secara turun-temurun itu bagaimana? Secara etnobotani. Nah, selanjutnya langkah-langkah ketika kita akan menemukan obat baru, itu biasanya langkahnya adalah pertama, andaikan kita menemukan satu obat. Obat ini namanya andaikan obat A gitu. Katanya obat A ini berkhasiat untuk meredakan nyeri atau mengeringkan luka. Kita ambillah satu obat A tersebut, terus nanti kita pelajari, oh dari turun-temurun ada kabarnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan obatnya, kita yang sebelum mendapatkan zat aktif dari obat tersebut, yang harus kita lakukan pertama adalah ekstraksi. Jadi dari obat tersebut biasanya akan dilakukan pengeringan. Pengeringannya adalah kita ambil berapa banyak tumbuhan tersebut, kita keringkan di suhu ruangan, diangin-anginkan saja.
Setelah itu nanti di blender secara halus. Setelah di blender secara halus, nanti akan masuk ke bentuk ekstraksi. Ekstraksi itu nanti blenderan dari satu obat tersebut atau yang berubah tadi namanya simplicianya ditambahkan pelarut seperti air atau etanol atau etil asetat atau sebagainya. Nanti bagaimana cara menentukannya? Menentukannya adalah dengan studi literatur. Jadi harus tahu, oh obat A ini isinya seperti ini, dia akan terbawa, zat aktifnya akan terbawa ke pelarut H2O atau ke pelarut polar, non-polar, dan sebagainya. Setelah kita melakukan ekstraksi dengan beberapa pelarut, maka akan ada namanya uji bioaktivitas atau uji farmakologis ekstrak. Nah, nanti ekstrak yang sudah kita dapat nih, andai kan sudah kita larutkan, nanti biasanya dilarutkan, habis itu ada teknik maserasi, biasanya ada teknik sokletasi, ada teknik perkolasi, dekok, dan sebagainya. Setelah itu diambil zat aktifnya. Ketika sudah diambil zat aktifnya berupa ekstrak nanti, bisa berupa cairan, itu nanti akan kita uji aktivitasnya, kita uji farmakologi dari ekstrak tersebut. Setelah itu kita screening fitokimianya. Jadi zat yang aktif tersebut kita ambil, oh isinya ada diandikan di satu obat A, itu isinya ada A, B, C, D, E, F, G. Oh, yang paling berpotensi, paling besar yang mana? Habis itu kita akan mengisolasi senyawa yang diduga aktif. Senyawa mana di antara tadi fitokimia tadi, senyawa mana yang kira-kira untuk menyembuhkan luka. Nah, ketika kita sudah menemukan senyawa yang diduga aktif tersebut, kita akan lakukan uji farmakologis. Uji farmakologis berarti nanti bisa dilangsungkan pada hewan percobaan. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian kimia, yaitu nanti kita menentukan struktur dari isolat aktif. Caranya gimana? Ketika kita sudah menentukan, nanti kita akan dibantu oleh alat kimia, analisis instrumen. Bisa nanti berupa AS, bisa nanti berupa LCMS, dan sebagainya. Setelah itu kita akan melakukan modifikasi struktur. Nah, ketika modifikasi struktur, nanti dapat, oh andikan sudah memang benar mendapatkan zat X misal untuk mengobati luka. Nanti setelah itu hasil yang sudah dimodifikasi tersebut dilakukan uji farmakologis ulang. Setelah dilakukan uji farmakologis ulang, maka nanti akan barulah dibentuk preformulasi senyawa aktif untuk uji praklinik. Preformulasi ini berarti nanti dibentuk. Oh, obat ini misalnya cocoknya dibuat bentuk sirup formulanya, atau sediaannya dalam bentuk tablet, atau bentuk kapsul, atau bentuk misalnya bentuknya salep, dan sebagainya. Jadi tahapan dari satu tanaman A hingga menghasilkan sediaan obat atau fitofarmaka obat yang berkhasiat itu tahapannya panjang sekali dan harus mempelajari semua aspeknya. Dari aspek teknologi bahan alam, dari aspek nanti farmakologi molekuler, bahkan nanti ke bidang kimia analisis, juga bidang nanti namanya setelah kita preformulasi farmakologi kalau formulasi itu formulasi sediaan. Setelah itu kita akan uji praklinik. Ini kita akan mempelajari tentang farmakologi juga. Jadi banyak tahapannya. Tidak sehingga banyak ketika satu tanaman A menghasilkan khasiat tertentu, itu waktunya berpuluh-puluh tahun karena harus banyak yang dilakukan. Ini baru uji praklinik, belum nanti ke uji klinik pada manusia yang akan semakin tumbuh. Ya, secara garis besarnya seperti itu nanti untuk pengembangan dan penelitian obat tradisional. Nah, langkah-langkah di atas ini masih dianggap konvensional. Langkah-langkah yang ada di sini tuh konvensional.
dan waktunya lama, 8 sampai 10 tahun. Ketika kita nanti menjadi fitofarmaka, bahkan lebih dari 12 tahun biasanya untuk mencapai produk yang siap dipasarkan. Ini ketika juga uangnya juga punya gitu, ada dana yang bisa membantu. Nah, sehingga banyak sekarang yang melakukan peneliti itu melakukan konsep baru yang lebih efisien dan efektif, yaitu mereka peneliti itu bekerja sama dengan bagian penelitian dan pengembangan perusahaan-perusahaan farmasi besar yang memang memiliki sumber daya manusia, memiliki alat, dan memiliki keterampilan untuk melakukan penelitian-penelitian di atas. Dan teknik ini namanya adalah HTS, yaitu High Throughput Screening teknik. Ya, begitulah secara garis besarnya. Pasti semua dari teknik yang panjang lebar tadi pasti akan ada teknik yang lebih singkat. Tetapi juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Dalam penelitian dan pengembangan obat tradisional, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Yang pertama adalah pengembangan teknologi. Jadi teknologi yang digunakan memang harus yang up to date gitu. Selain itu ada pengembangan standar kontrol kualitas, baik dalam bahan baku atau nanti dalam produk jadi. Pengembangan formula baru. Nah, misalnya pengembangan formula baru itu apakah obat yang nanti akan kita buat formulanya itu dapat diterima? Apakah bentuknya akan kapsul secara terus atau bisa dalam bentuk sediaan sirup dan sebagainya? Nah, itu harus dilakukan pengembangan formulasinya agar bisa diterima di seluruh masyarakat. Selain itu juga ada perpaduan teknologi yang secara diperoleh perkembangannya secara kontinu. Karena ketika kita masih mengikuti teknologi zaman dahulu, akan lebih mudah kita juga ditiru, akan lebih banyak pesaingnya. Tapi ketika kita menemukan teknologi terbaru, bisa jadi kita akan menjadi pelopornya. Selain itu harus perhatikan bioekuivalen, bioavailabilitas, studi farmakokinetik dalam bentuk sediaan. Jadi selain memang kita memperhatikan bentuk-bentuk tersebut, kita juga akan memperhatikan bagaimana obat tersebut masuk ke dalam tubuh, bagaimana obat tersebut hubungannya di absorpsi, di distribusi, di metabolisme, dan diekskresi di dalam tubuh. Waktunya berapa lama masuk ke dalam tubuh? Apakah kalah dengan obat yang konvensional, obat modern? Selain itu juga harus dilakukan pencarian sumber-sumber baru untuk obat-obat yang telah digunakan dengan tanaman lokal yang tersedia. Jadi tidak berhenti pada satu obat saja, tetapi kita tetap harus mengembangkan tanaman-tanaman obat ini ke bentuk-bentuk lainnya, ke tanaman-tanaman lainnya. Karena kita tidak akan tahu seberapa banyak nanti tanaman tersebut bisa bertahan. Nah, itu adalah garis besarnya. Nah, satu lagi, keadaan yang terjadi pada sebagian besar negara-negara berkembang adalah produksi ekstrak dan fraksi tanaman yang telah distandarisasi menempati prioritas yang lebih tinggi. Nah, ketika ekstrak atau fraksi tanaman itu sudah distandarkan, maka prioritasnya akan lebih tinggi daripada zat aktif murni. Karena hanya dibutuhkan teknologi yang sederhana. Sehingga harga produknya menjadi lebih rendah, asalkan hasil uji toksikologinya menunjukkan bahwa produk tersebut aman. Jadi, salah satu syarat obat itu yang pertama adalah aman dan berkhasiat. Ketika dua-duanya sudah bisa mendapatkan dua itu, maka akan lebih mudah. Dan sekarang ekstrak itu posisinya lebih tinggi dibandingkan zat aktif murni. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk mengetahui komposisi kimiawi dari fraksi campuran dan aksi farmakologi dari masing-masing kandungannya untuk meyakinkan keamanannya dan kompatibilitasnya. Nah, jadi
sebenarnya untuk pengembangan serta penelitian obat tradisional ini masih menjadi ladang basah untuk para anak muda kalau mau bergelut ke dunia litbang. Ya, itu secara garis besar tentang penelitian dan pengembangan obat tradisional. Sekarang kita akan membahas mengenai uji klinik, uji preklinik, uji klinik, dan uji toksisitas dari suatu obat tradisional atau obat secara umum. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu ada syarat utama yang harus dipenuhi agar obat bahan alam itu bisa diregistrasi. Yang pertama adalah dia berkhasiat. Berkhasiat itu berarti dengan uji farmakologi. Uji farmakologi nanti menggunakan uji preklinik dan uji klinik ke hewan uji dan manusia, serta aman, tidak menimbulkan suatu racun, tidak menimbulkan toksik, yaitu dengan nanti caranya uji toksisitas bisa menggunakan hewan uji atau menggunakan manusia sebagai bahan. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran yang awal. Obat bahan alam itu ada obat bahan alam Indonesia atau obat bahan alam asing. Kalau obat bahan alam Indonesia itu dia ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ini sama seperti kemarin ya. Fitofarmaka itu dia bentuknya seperti bintang menjadi satu, jari-jari yang kemudian membentuk bintang terletak di dalam lingkaran. Kalau jamu itu dia ranting daun di dalam lingkaran, sedangkan OHT itu 3 jari-jari daun. Dia tidak terhubung. Ini salah. Nah, logonya dia harus berwarna hijau, dasarnya adalah putih, dan sebagainya. Nanti ketika teman-teman menemukan ada logo seperti ini, tapi kalau warnanya kuning atau warnanya merah, maka perlu dicurigai. Karena kalau yang jamu OHT atau fitofarmaka, maka warnanya adalah hijau. Bismillah. Bentar ya. Ini sama seperti yang kemarin, bahwa kriteria obat bahan alam di Indonesia yang pertama adalah ketika jamu dia harus aman, sesuai data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kalau OHT, aman, ada uji ilmiah secara preklinik dan standarisasi bahan baku, serta memenuhi persyaratan mutu. Sedangkan fitofarmaka itu dia harus aman, melalui uji klinik, dan dilakukan standar terhadap bahan baku, serta persyaratan mutu juga. Nah, jamu. Ini ya, tingkat pembuktiannya umum, dan jenis klaimnya adalah secara tradisional digunakan untuk bla 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 bla. Contoh produk jamu adalah Slimming Tea dari Mustika Ratu atau Buyung Upi. Jamu Buyung Upi. Itu contohnya. Nah, ada logonya warna putih hijau. Kalau OHT dia jenis klaimnya melakukan dengan tingkat pembuktiannya secara umum dan medium dan sudah dilakukan uji secara preklinis. Contohnya adalah diabet, ada lelap, ada kiranti, ada juga PSD, CD, ada juga tolak angin, dan banyak lagi. Jadi ini ujinya baru sampai ke hewan uji, belum sampai ke manusia. Selanjutnya kalau fitofarmaka itu dia sudah dilakukan uji kepada manusia, jadi sudah dijamin keamanannya. Ada contohnya adalah Modiar untuk diare dari Kimia Farma, ada dari Papros, Exgra untuk disfungsi ereksi. Selanjutnya ada Rumener dari Nyonya Menir, ada juga Stimunu, dia digunakan untuk imunodulator. Ada Tensigard dari Papros juga.
dan banyak lain lah produk fitofarmakanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai jalan menuju pembuktiannya. Apa? Dari jamu menuju ke fitofarmaka. Salah, jamu ke obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ke fitofarmaka itu waktunya lama. Estimasi waktu dari jamu itu karena jamu kan sediaannya masih simplisia. Selain itu keamanannya dan khasiat secara empiris dan digunakan lebih dari 3 generasi. Dari jamu menuju ke obat herbal terstandar itu waktunya antara 1 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Karena nanti ketika barangnya dia masih bentuk simplisia, dia akan dibentuk berupa ekstrak. Nah, nanti ekstrak ini akan masuk yang namanya di obat herbal terstandar. Dan prosesnya sudah terstandarisasi. Selain itu juga melewati uji preklinis. Ada uji toksisitas, ada uji dosis, farmakologi dinamik, dan teratogen atau uji kematian pada hewan uji. Dari obat herbal terstandar menuju ke fitofarmaka, ini nanti ada 3-20 tahun. Tergantung bagian mana yang perlu dilakukan, diperbanyak pengujiannya. Dan sekali pengujian ini nggak langsung berhasil. Ketika sudah sampai di tahap akhir, ternyata gagal, maka kita harus mengubah dari awal. Andai kan dosisnya kurang, atau dosisnya berlebih, dan sebagainya, kita akan merubah lagi dan tidak boleh melanjutkan ke uji selanjutnya, tapi harus mulai lagi dari uji awal. Dan dosis dari, kita memang pengujiannya tadi di OHT adalah menggunakan dosis hewan, maka ketika di fitofarmaka, dosis hewan tersebut akan dikonversi ke manusia, sehingga kesamaan efek antara hewan dan manusia itu sama-sama efek. Dan yang sering dijadikan hewan uji adalah mencit, ada tikus, kelinci, anjing, bahkan ada juga sampai monyet. Jadi beda-beda tergantung kebutuhannya. Kenapa yang digunakan hewan uji tersebut? Karena diyakini beberapa hewan uji tersebut memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan manusia. Nah, kita akan mempelajari nanti tentang uji preklinik dari jamu menuju OHT. Uji pertama dari jamu menuju OHT atau obat herbal terstandar, yang pertama adalah uji eksperimental in vitro. Kalau in vitro ini pengujiannya adalah, in vitro bahasa lainnya adalah di dalam gelas. Ini menjelaskan prosedur medis, tes, dan eksperimen yang dilakukan para peneliti itu di luar organisme hidup. Sedangkan dan studi in vitro ini dilakukan di lingkungan yang terkontrol seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Sedangkan kalau in vivo itu di yang hidup. Maksudnya adalah in vitro ini dia nanti pengujiannya yang pertama kali sebelum selesai ya ke OHT, dari jamu ke OHT itu pertama harus dieksperimen in vitro, yaitu di dalam bakteri. Jadi kita bersifatnya parsial atau sebagian pada organ di atas cawan. Cawan itu bentuknya kalau teman-teman tahu apa namanya, misal cawan itu bentuknya kayak bedak. Contohnya kayak gini, sebentar. Nah, seperti kayak gini. Ini namanya cawan. Kalau teman-teman mungkin nggak ngeh ya, maksudnya di sini adalah contoh cawan. Nanti cara menggunakannya adalah dengan cara organ di atas cawan Petri tersebut. Jadi cara membukanya nanti satu tangan doang. Nah, kayak gini. Nanti bagian sini nanti digunakan untuk nge-swab, diambil, terus nanti dipanaskan, ditutup. Nah, di dalam sini nanti adalah isinya bakteri-bakteri, dan di bawahnya adalah nutrisinya. Dan tujuannya itu kalau bentuk dari cawan, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi atau membuktikan klaim sebuah obat. Jadi, benar nggak sih obat tersebut
bisa menurunkan sesuatu yang kata empirisnya gitu. Setelah itu, ekstrak diberikan kepada sebagian organ yang terisolasi, kultur sel atau mikroba. Bisa dia tidak harus dengan mikroorganisme atau mikroba, tapi bisa juga dengan kultur sel atau organ yang telah terisolasi. Contoh organ yang telah terisolasi adalah misalnya organ ginjal. Obat tersebut diyakini bisa menyembuhkan ginjal. Makanya organ ginjal yang nanti diisolasi dimasukkan ke cawan Petri dan dilakukan penelitian awal secara in vitro. Dan pengamatan ini dilakukan dengan efek yang ditemukan. Setelah melakukan pengamatan eksperimen in vitro, dilakukan nanti eksperimen in vivo. Kalau in vivo ini dia langsung ke hewan. Ada mencit, tikus, kelinci, kucing, atau anjing. Tujuannya adalah sama, tetap membuktikan klaim sebuah obat. Ketika sudah melakukan ini, eksperimen in vivo, kita melakukan uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut itu, apakah ketika obat tersebut sudah diberikan secara in vivo pada hewan-hewan uji tersebut, berapa yang akan meninggal? Tujuannya adalah untuk mengetahui LD50 itu lethal dose 50. Jadi, semakin tinggi LD50, maka semakin aman. Jadi ketika ada obat tersebut lethal dose 50. Jadi ketika diberikan dosis lebih dan dia aman, maka dia lebih dan dia salah. Ketika dia diberikan dosis berlebih dan menunjukkan 50% tersebut dia banyak, nah berarti dia lebih aman. Sehingga karena dibutuhkan dosis tinggi untuk sampai pada tahap yang mematikan. Ketika kok sampai tahap rendah, dia tidak mematikan ya berarti nanti ada penjelasannya di sini. Selain itu nanti ada uji toksisitas subkronik. Jadi kalau subkronik itu, kalau akut itu kan waktunya lebih lama. Kalau kronik waktunya balik ya. Kalau akut itu waktunya singkat, ya. Kalau kronik itu waktunya yang lama. Jadi toksisitas akut sekali diberi langsung meninggal misalnya. Tapi kalau kronik itu ditunggu dalam waktu yang lama. Tujuannya mengobati kelainan akibat konsumsi obat yang diamati. Efeknya akumulasi. Setiap hari selama 3 bulan berturut-turut hewan diberikan ekstrak. Selain itu nanti ada uji toksisitas khusus, yaitu untuk melihat keamanan konsumsi dengan jangka panjang. Apakah nanti dia bersifat karsinogen, mutagen, teratogen, iritatif, dan aman untuk reproduksi. Jadi tahapnya adalah seperti ini. Dari yang tadi in vitro dengan bakteri, dilakukan secara in vivo pada hewan, dilakukan uji toksis atau kematian secara cepat, atau uji toksis kronik, kematian lama, dan uji toksisitas khusus dalam waktu yang lebih lama dari kronik. Itu ya, ketika dari 5 tahapan ini semua aman, maka dia bisa terkategorikan OHT. Andaikan masuk ke sini tidak aman, berarti harus diulang lagi dari awal. Nah, dari sini apa yang salah? Kita ulangi lagi. Ketika tadi dari OHT menuju jamu ke OHT, sekarang OHT menuju fitofarmaka. Itu ada 4 fase. Yang pertama adalah uji klinis fase 1, di mana kalau uji klinis itu berarti kepada manusia langsung ya, untuk mengetahui efek farmakokinetik dan sukarelawan sehat. Ketika kita diberi pertama kali sukarelawan atau pasien yang kita jadikan targetnya sehat, ya berarti lebih aman. Setelah itu baru masuk ke fase 2, diberikan pada orang yang sakit sesuai klaim obat. Dan kontrolnya itu berupa placebo. Jadi satunya dikasih obat, satunya nggak dikasih apa-apa. Setelah itu uji fase ketiga, di mana jumlah sukarelawannya diperbanyak dan lokasinya diperluas. Kontrolnya berupa obat inovator. Jadi kontrolnya itu kalau tadi kalau yang fase 2 itu dengan kontrolnya tidak diberikan obat. Kalau yang uji ketiga itu kontrolnya adalah berupa obat tersebut dan obat lainnya yang memiliki efek sama. Selanjutnya adalah uji keempat, yaitu post-marketing surveillance. Jadi ketika kita memarketkan ke lebih banyak jangkauan, maka kita juga harus melihat efek-efek apa yang ada di masyarakat.
Nah, jadi sementara itu nanti kita lanjutkan ke uji eksperimen in vitro. Terima kasih.